Halo, selamat datang di channel YouTube aku, Devita Ahyani. Jadi buat kalian yang pernah ngerasain insecure, kalian berada di video yang tepat. Karena di kali ini aku bakal bahas tentang insecure. Insecure itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya security, aman, dan in adalah tidak. Jadi artinya tidak aman. Tidak aman, tidak nyaman, dan hingga menyebabkan rasa tidak percaya diri. Bahaya nggak sih ngerasain insecure itu? Ya kalau dibiarin ya tetap bahaya. Tapi tenang aja, di kali ini aku bakal ngasih tips buat kalian semua, juga buat aku sendiri, buat kita. Jadi ada beberapa alasan yang menimbulkan rasa insecure, dan setiap orang itu memiliki alasan yang berbeda. Di sini yang bakal aku bahas adalah 2 alasan kenapa kita sering insecure. Yang pertama adalah rasa takut. Yang kedua adalah standar sosial. Balik lagi yang pertama, takut. Takut ini adalah alasan internal yang timbul dari diri kita sendiri. Misalnya, kita takut jika tidak diterima di lingkungan. Pasti kita sering banget dong rasain kayak gitu. Misalnya kita datang di lingkungan yang baru, pasti adalah rasa kayak, waduh, kalau aku kayak gini, mereka gitu diterima nggak ya aku di sini? Gimana kalau aku nanti nggak punya teman, kalau dikucilin, kayak gimana? Kita belum mencoba apapun dan kita udah punya rasa takut. Dan akhirnya hal itu menyebabkan rasa tidak aman, rasa tidak nyaman, dan kita nggak jadi ngelakuin apa-apa dong. Dan intinya insecure itu bisa merugikan diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah standar sosial. Nah, alasan ini yang datang dari orang lain, dari lingkungan kita. Misalnya, cantik. Di standar sosial lingkungan kita, cantik adalah orang yang putih, orang yang tinggi, dan orang yang mancung, dan lain sebagainya. Juga dengan pintar. Standar sosial pintar di lingkungan kita adalah orang yang nilai raportnya bagus. Padahal kalau aku pikir menurut aku sendiri sih, nggak juga ya, cantik dan pintar itu harus seperti itu. Nah, ini yang akan memunculkan pembandingan diri, yang membuat kita jadi ngebandingin dengan orang lain. Aku udah cantik belum ya? Kalau aku bandingin dengan standar cantik sosial, waduh, aku jauh banget. Nah, ini yang kita membuat kita muncul rasa insecure. Kita jadi ngerasa, kok aku gini, kok ya nggak aman deh pokoknya. Dan itu bisa menyebabkan kita punya rasa jadi manusia yang nggak berguna. Apalagi di masa sekarang ini, kita itu sering membuka yang namanya sosial media. Nah, bahayanya di sini. Sosial media ini yang kita lihat setiap hari adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang menggiurkan. Dan ketika kita sudah memiliki pandangan bahwa hal itu menarik dan kita tidak sama dengan hal itu, kita tidak bisa sefrekuensi dengan yang kita lihat di sosial media, maka kita akan menjatuhkan diri kita sendiri. Kita bakal ngerasa, wah, aku nggak bisa ya kayak gitu. Kok mereka menarik banget, kok mereka cantik banget, aku kok nggak kayak gitu ya. ini yang namanya alasan dari luar atau dari lingkungan, standar sosial. Tapi teman-teman, jadikan insecure itu sebagai pembelajaran, proses belajar. Dengan insecure, kita tahu insecure mengajarkan bahwa kebahagiaan yang selama ini kita kejar itu hanyalah bahagia di atas mulut orang lain. Emang kita mau kayak gitu terus? Enggak kan? Padahal kita pengen bahagia adalah sesuatu yang bisa kita nikmati di hati kita. Padahal seharusnya bahagia yang bisa kita dapat adalah bahagia atas apa yang kita miliki. Bukan karena ketakutan, bukan karena standar sosial yang harus mengikuti ini itu dan tidak menghasilkan apapun. How to stop insecurity? Nah, ada beberapa tips. Yang pertama, penerimaan diri. Hal ini adalah yang sangat-sangat penting. Kenali diri sendiri, apa yang kita punya, siapa kita, apa yang kita inginkan. Kita bisa ambil selembar kertas, kita tulis apa aja yang kita punya, apa kelebihan kita, dan apa kekurangan kita. Dari hal kecil, kita tulis, pisahkan antara kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kekurangannya, perbaiki yang bisa diperbaiki, dan untuk yang tidak bisa diperbaiki, itu adalah hal yang sangat wajib untuk kita syukuri. Setelah itu, kita fokus dengan kelebihan kita aja. Jangan bilang kalau kalian gak punya kelebihan. Karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gak ada yang lebih semua dan kurang semua. Pasti ada lebih dan kurangnya.
Dan yang tahu hal itu adalah diri kita sendiri. Kita tulis kelebihan kita fokuskan apa yang membuat kita bahagia dari kelebihan itu, apa yang bisa kita perbuat dari kelebihan itu. Karena tujuan setiap orang adalah berbeda. Patokan atau target kebahagiaan kita pasti berbeda-beda, dan itu yang tahu hanya kita. Setelah itu, kita bisa fokus pada hal itu dan melupakan apa yang membuat kita kurang dan membuat kita jadi berhenti di situ-situ aja. Kita buang aja yang bisa buat kita insecure, yang bisa buat kita iri hati dengan orang lain. Kita buang aja. Setelah itu, kita harus berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mereka memiliki sesuatu yang tidak kita miliki, dan kita juga bisa memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Oh ya, yang terpenting juga, kita harus bisa berbesar hati untuk mengakui, mengklaim atas kelebihan orang lain. Jangan sampai kita bilang, emang orang itu pinter tuh. Nah, kita bilangnya, Enggak itu mah cuma karena ini. jangan kayak gitu, karena itu juga bisa menyebabkan rasa insecure. Karena itu adalah kita hanya pura-pura menolak bahwa dia memiliki kelebihan saja agar kita juga terlihat lebih. Padahal kita memiliki sisi lebih tersendiri yang mereka tidak memiliki. Jadi stop merasa tidak berguna, kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cara terbaik adalah dengan bersyukur, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, dan fokus terhadap kebaikan dan kelebihan yang kita miliki. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar manfaatnya nggak berhenti di kalian aja. Makasih. Bye-bye.